Bisa buka Notion-nya dulu ya, kita bakal download nanti rangkaiannya itu dari Notion. Ini Notion-nya Office Class, bener kan Office hari ini. Nah, kita bakal lanjutin pelajaran kita. Kalau kemarin kan kita udah belajar resistor ya, kita kan belajar itu kan rangkaian RLC. Kemarin udah belajar bagian resistor plus kemarin ada diode juga ya. Terakhir itu kita berhasil buat yang awalnya arus AC jadi DC. Jadi yang negatifnya itu dari awalnya kan gini, terus kita sudah bisa buat jadi kayak gini. Ini ya, udah jadi DC. Nah, cuma masih ada masalah nih di sini, yaitu ketika dia peak bagus, ada tegangannya, ada voltnya. Tapi ternyata dia ada bagian di mana voltnya itu nggak ada sama sekali alias nol. Nah, kita pengen menangani permasalahan ini supaya dia itu nggak naik turun tapi lebih stabil gitu ke arah ke data. Nah, itu nanti kita bisa pakai sebuah komponen yang namanya kapasitor ya. C-nya ini adalah kapasitor. Nah, kapasitor itu di SMA harusnya juga pernah lihat ya. Nah ini kapasitor itu sebenarnya kayak gini bentukannya. Dia itu ada dua pelat gitu. Ini anggap aja kayak aliran arus gitu ya. Kalau tandanya kan gini ya biasanya. Nah dia itu ada dua pelat di mana dia itu mencegah perpindahan muatan. Ini kan ada Q ya, Q negatif sama Q positif. Muatan itu kan bergerak sehingga menghasilkan arus ya. Arus itu kan perpindahan muatan. Nah, dengan adanya kapasitor, muatannya itu kayak kedelay, dia nggak bisa lancar langsung lewat, tapi kesimpan dulu di tengah-tengah plat ini, di antara plat dua ini. Jadi Q-nya itu mau misalnya pindah ke sana, dia itu kejebak di sini, kayak gitu. Nah, tapi nggak kejebak selamanya. Dalam beberapa satuan waktu, dia bakal lanjut lagi ke sini, atau si kapasitornya itu bakal melepaskan muatan yang dia simpan. Jadi sifat kapasitor itu sebenarnya kayak baterai. Ketika dia di sini tegangannya peak, nah kapasitornya itu akan menyimpan daya atau energi. Nah, yang mana ini kan biasanya gini ya, ada nolnya, terus ada lagi. Nah, ketika kadar nol ini, tugas kapasitor, dia kan sudah menyimpan daya ketika tegangannya peak. Nah, ketika nggak ada tegangan sama sekali, dia bakal ngelepasin energinya, sehingga nggak lagi nol voltasenya, tapi bisa semakin tinggi, misalnya ke sini atau nanti lama-lama jadi makin kejajar, kayak gitu. Jadi fungsi kapasitor itu kayak power bank atau baterai yang nyimpen daya sementara, kemudian dayanya itu akan dilepaskan atau muatannya akan dilepaskan ketika posisinya yang lagi di bawahnya ini di keadaan voltasenya 0. Seperti itu. Nah, ini ada rumus kapasitor. Kalau misalnya di seri sama diparalelkan, kemarin kita udah belajar yang resultan dari R seri sama R paralel ya. Kalau sekarang kita belajarnya yang kapasitor. Nah, kapasitor sama resistor itu balikan. Kan kalau resistor seri itu kan kita tinggal jumlahin ya. Jadi kayak R1 tambah R2 bla bla bla. Tapi kalau kapasitor itu kebalikan. Kalau yang seri dia pakainya yang 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya. Nah, kalau yang paralel malahan tinggal di jumlah. Di C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya gitu. Nah, rumus dasarnya itu adalah C sama dengan I per V. Nah, sebenarnya ada rumus lain lagi nanti kita bisa bahas. Tapi dasarnya ini ya, I-nya ini muatan, V-nya ini tegangan, kayak itu. Nah, mungkin kita bisa dulu rangkaiannya. Ini rangkaiannya kayak gini. Kalian bisa download yang bawah, ada capacitive rectifier.csv. Kalau udah kayak biasa buat aja sebuah folder terus masukin ke dalamnya.
Buat folder. Ada nggak sih di FTP? Hah? Iya, buatin folder. Oke, di sini aku udah buat sebuah folder. Terus aku kasih juga CSV-nya ke dalam sini. Di sini aku buatnya judulnya nih ya, Capacitive Rectifier nama foldernya. Buat kalian bebas saja. Yang penting si CSV ada di sebuah folder. Nah, terus kita buka aja CSV-nya. Kamu lihat, nah rangkanya kayak gini ya, kayak agak membingungkan, banyak banget paralelnya. Tapi tenang aja, sebenarnya ini simpel aja, kayak biasa. Yang kita lihat itu awalnya pasti adalah voltage source sama ada resistor load. Itu pasti adalah rangkaian utamanya dia. Jadi aku tandain dulu, misalnya sini wire warna hijau, wire ini. Ini yang kita pakai memang saja. Nah, ada voltage source yang pertama, aku kasih warna kuning. Nah, terus ada resistor load ya. Resistor load kita kasih warna merah. Nah, ini ada satu lagi resistor R source. Kayak biasa ya, ini berarti resistor yang sifatnya apa? Parasitik ya, nanti nilainya kecil aja. Nah, terus ada resistor satu lagi, nanti aku jelasin. Nah, si resistor C filter ini ada satu lagi di sini. Jadi kita akan tambah resistor baru ya, selain R source ada C filter. Nah, tapi dia itu sifatnya sama ya, sama kayak yang R source. Sifatnya adalah parasitik. Jadi nanti nilainya juga kecil aja. Karena dia ini resistornya untuk si kapasitor. Kan kalau misalnya ada sebuah benda yang menghasilkan tegangan atau voltase, dia itu pasti ada disertai dengan resistornya ya. Kayak ini. Ini kan voltage source, ada resistor untuk source-nya. Kapasitor juga, dia itu kan nanti bakal mengeluarkan tegangan karena dia kan nyimpen kayak baterai itu. Jadi ada resistornya juga. Si warna merah. Nah, terus buat mengukur arus sama tegangan kita butuh ammeter sama voltmeter. Makanya tinggal dikasih di sini ada ammeter untuk e-source atau e-total ya. Kita kasih warna biru. Nah, sini ada ammeternya juga. Dan ammeternya gitu. Terus ada voltmeter. Nah, voltmeter harus diparalelin. Makanya di sini ada satu voltmeter source. Dia paralelin sama voltage source supaya bisa menghitung tegangan di sini. Karena kalau tegangan itu kan akan sama kalau rangkaiannya paralel ya. Jadi sama yang di sini. Nah, kita kasih di sini ada voltmeter. Satu lagi di sini ada voltmeter diode. Nah, di sini voltmeter diode. Saya nggak usah bingung. Berarti voltmeter diode ini untuk mengukur tegangan di sini ya, di diode. Di sini di diode. Tapi dia juga bisa menghitung tegangan di mana? Di resistor load. Kenapa kayak gitu? Karena resistor load sama voltmeter yang di sini itu paralel. Berarti nilai tegangannya sama. Begitu juga sama yang diode. Berarti 1, 2, 3 itu punya nilai tegangan yang sama. Jadi dia sekaligus hitung dua tegangan. Dia juga hitung yang ada di resistor load itu. Nah, ini wire-wire. Ini terus dan gitu ya. Nah, itu yang udah kita pelajari kemarin. Nah, baru ketambahan satu diode di paling kiri atas ini. Diode ini untuk apa? Mengubah tegangan atau arus AC jadi DC ya. Kita bakal hilangin kurva yang di bawahnya supaya dia jadi cuma di positif doang.
dengan pakai diode, soalnya umum. Sama kapasitor, komponen yang baru. Iya. Nah, kalau kapasitor itu juga diletakkan secara paralel ya. Kapasitor diletakkan secara paralel dengan resistor load. Ini. Jadi kayak voltmeter harus paralel, kapasitor juga paralelkan dengan resistor load. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu masih aman ya? Aman ya. Nah, ini baru nanti kita upload ke PPE. Kalian bisa start PPE-nya. Di shortcut di sini ada PPE ya harusnya. Mana? Game kita tuh kayak video online gitu ya. Mungkin jadi nggak pakai uang asli tapi uangnya Kan game online sama jangan kayak judi kan. cuma bedanya ini masih sama-sama Bedanya emang bisa 3 ya. Tapi akhir-akhir kalau udah mulai investor ya awal tuh berarti biar wah bisa menang ya hasil investor kayak udah ketipu dia mau tanya tentang cross bisa tuh saya kali loh ya tadi. Sepeda membaca. Orang dia sekolah sih, aku sih masuk ini. Dan tiba Bro ini mana ya kan gitu. Ntar ya, aku pakai laptopku aja.
Oh, jadi itu belakang itu. Kamu udah dapat? Kalau Cek kok biwimu LB. Iya, baik sih. Jadi main Among Us nggak sih? ada komennya nggak punya lagi? Aduh, malah defense ini kan what the Oke, aku pakai laptop aja ya, soalnya nggak bisa yang di sini error jagonya. Ya, aku juga. Soalnya basicku titik koma itu nih settingannya, bukan yang koma. Oke, udah bisa buka PPE belum? Kenapa tadi error? Kalau udah bisa, kita create simulation. Gak enak banget gak ada mouse-nya. Terus kasih namanya ya bebas saja, misalnya kasih kapasitor juga gak apa-apa. Ini capacitive rectifier. Tapi aku udah punya jadi aku kasih angka 1. Atau kedua deh. Capacitive rectifier, habis itu yang bawahnya ini diabaikan saja. Kita ke paling bawah yang directory. Itu kopas directory file CSV kalian. Nih ya, yang aku di sini aku copy. Ini di copy aja. Masuk
masukin, terus kita save. Kalau udah di save semua, kita back to back page, habis itu add circuit file. Terus upload file yang tadi, ini di choose file, habis itu upload file yang tadi. Nah ini kalau misalnya udah berhasil connect, harusnya ada test filenya ya. Kita upload yang CSV. Terus di save circuit file. Dan jangan lupa diproses ya, ini ya, proses circuit schematic. Ya, iya, proses. Nah, kalau nggak error, berarti berhasil ya. Kita back to main page, habis itu edit circuit parameter, habis itu view component. Edit circuit parameter, view component. Nah, ada komponen-komponennya. Bisa buka nggak? Bisa. Sudah sampai sini semua belum? Udah belum? Error. Ulangi dulu lagi. Sampai kreasi itu dah. Ulangi dulu lagi. Upload ulang lagi. Nah, udah kita bakal edit satu-satu ya. Dari komponen yang pertama di sini ada ammeter load. Ammeter load kita lihat posisinya. Di sini dia ada di ini ya. 5E ya, ammeter load. Dan dia itu harusnya searah sama rangkaian arus, benar? Nah, rangkaian arusnya ke mana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas, yakin? Bawah ya, resistor load. Nah, tak bisa disuntik. 6 ini apa BTW ya? Wow, ada minumnya. Nah, rangkaian arusnya sebenarnya kemana sih? Kan dari voltage source ini ya. Terus dia ke atas. Nah, ini ya. Terus ke kanan. Nah, di sini dia pecah, berarti ada yang ke bawah sama ada yang ke kanan. Yang ini lanjut ke sini, pecah lagi di sini. Bawah. Oke, kayak gini. Nah, pertanyaan aku, kalau gitu rangkaian yang di sini itu arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Nah, ini ke atas, gini, atau ke bawah? Kayak gini.
ke bawah ini. Kenapa? Ya, jawabannya yang ke bawah karena dia itu kan mulainya dari voltage source ini ya. Dia kan sampai di sini ada percabangan nih di sini. Nah, ada yang tetap ke atas, ada yang ke kanan. Sama kayak paralel yang lain itu kan dia searah jarum jam ya. Jadi yang ini juga sama, searah jarum jam. Jangan kebalik. Kalau kalian kan di jalan sampai sini terus udah sampai sini, di sini ada percabangan. Nah, ini percabangannya dia nggak ke kanan kayak gini enggak ya? Dia itu percabangannya masuknya mulai dari yang atas nih, dari sini masuknya. Jadi gini, searah jarum jam. Di sini dia keluar kayak gitu. Jadi searah harusnya, searah jarum jam. Oke. Nah tadi yang ammeter load berarti dia arahnya harusnya ke bawah di 6E. Nah kita lihat, dia arahnya ke 4E. Berarti salah ya, kita harus edit jadi 6E. Nah ini kalian edit 4E jadi 6E. Save. Ya, jadi 6E. Terus yang kedua ada ammeter e-source, dia 1C. Kita lihat dari 1C. Nih, berarti ke arah kanan ya. Ammeter e-source ada di sini. Nih, ammeter e-source dia ke kanan berarti ke D ya, berarti ke 1D. Coba kita lihat. Nah, sudah benar, berarti kita biarin aja ke 1D. Dan terus di sini ada kapasitor. Kita lihat posisi kapasitor. Nah, kapasitor ada di paling kanan sini. Kapasitor filter ini. Nah, rangkai yang di sini itu arusnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Nah, tapi kalau kapasitor sifatnya dia itu harus berkebalikan arah. Kayak voltmeter itu kan juga berkebalikan arah ya. Jadi kita instead of ke bawah kita kasihnya dia arahnya ke atas, yaitu ke di sini adalah 6C ya. Ya, 6C. Ya. Jadi yang kalau ammeter sama dioda itu arahnya searah sama rangkaian arus. Kalau kapasitor sama voltmeter itu berkebalikan. Kayak gitu cara ngambilnya. Udah. Di situ dia berarti harusnya ke 6C dan di sini di PPE-nya dia udah benar ya. Positif polarity-nya dia ke 6C ke atas berlawanan arah. Udah. Nah, sebenarnya ada satu lagi, nanti kita bakal coba-coba, yaitu kapasitor value-nya dia berapa farad. Di sini dia kasih adalah 10 mikrofarad. Masih hafal nggak pelajarannya? Itu 1E min 05 artinya 1 dikali 10 pangkat min 5. Satuannya farad ya, Faraday atau F biasanya farad. Atau sebenarnya bisa ditulis sebagai 10 mikrofarad. Kalian tahu mikro? Satuan mikro tahu nggak? Mikro itu 10 pangkat min. Mikro itu 10 pangkat min 6 kan? Ya Pak? 6 ya? Benar ya? Jadi 10 mikrofarad artinya 10 kali 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 5. Jadi 10 mikrofarad itu sama kayak ini ya, 1 kali 10 pangkat min 5. Ini kan 1 kali 10 pangkat min 5 kan? Maksudnya 10 mikrofarad. Nah, defaultnya kayak gitu. Kita kasih defaultnya aja. Kita kasih defaultnya dulu si 10 mikrofarad. Skip dulu, save. Nah, setelah itu lanjut ke nomor 4. Di sini ada dioda. Nah, kalau dioda itu dia harusnya apa? Searah ya. Diodanya searah. Kalau di sini berarti arahnya dia harusnya ke atas, yaitu 1A di sini ya. Kelihatan ya ini dioda. Nah, di sini sudah benar 1A. Cuma kita perlu ganti voltage levelnya dia.
jadiin 1000. Oke. Nah, oke. Habis itu ada resistor C filter sama R source. Kita lihat posisinya. R source ada di sini, berarti dia sifatnya adalah parasitik. Lalu yang resistor C filter juga dia adalah parasitik. Nilainya kecil aja. Kayak pertemuan lalu kita kasih nilainya kecil itu sebesar 0,01. Ya. Ini kita ubah jadi 0,01 C. Habis itu yang satunya juga si resistor R source jadi 0,01. Ini ya, C filter, resistor C filter sama resistor R source. Karena parasitik kita jadi 0,01. Oke. Nah, setelah itu kita perlu menghitung balik ke Notion. Jadi dari soalnya itu kita sudah dapat beberapa diketahui kayak voltage source, frekuensi, dan juga resistor load. Nah, di sini berarti aku bisa tulis kalau V sama dengan 220 volt, terus frekuensi atau F sama dengan 50 Hz. Kemudian ada R ya, resistor load, R load. Dia itu nilainya 10 ohm. Nah, ada satu lagi yang perlu kita cari, ingat gak? Kemarin itu ada yang namanya peak voltage. Yang ini masih adalah voltage RMS atau voltage equivalentnya. Kita harus cari peaknya dia berapa. Jadi kita cari V peak. Rumusnya adalah V dikali dengan akar 2. Di 220 dikali dengan akar 2. Nilainya berapa? Harusnya sekitar 311. Ada 10 dikali akar 2 ya, 311. Jadi di sini VPIC-nya adalah 311 volt. Oke. Aman ya di sini. Nah, ini biasanya hasil perhitungannya juga dinilai VPIC sama resistor load. Tapi kalau di sini udah diikat ya udah, nanti tinggal pakai. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada resistor load yang baru kita hitung di nomor 7. Value-nya adalah 10 ya. Jadi kita edit aja nomor 7 jadi 10. Nomor 7 jadi 10 ya. Nah, resistor nggak ada arahnya, jadi udah posisi komponennya aja tanpa arah ke atas atau ke bawah. Sudah? Kita lanjut ke nomor 8. Di sini ada voltage source. Nah, kita perlu edit ya. Kita edit voltage source-nya. Nah, yang pertama ada peak voltage. Tadi sudah dihitung bahwa peak voltage-nya adalah 311. Nah, kemudian diketahui juga frekuensinya adalah 50. Nah, frekuensi 50 artinya apa? Berarti dalam 1 detik dia ada 50 gelombang. Jadi gelombangnya itu, gelombang 1 full itu kan bentuknya kayak gini ya kalau 1 full. Nah, ini ada 50 kali dalam 1 detik. Itu 1 gelombang full. Nah, kalau setengah gelombang namanya apa? Jangan apa? Ripple. Jadi setengah doang ini namanya ripple. Ini setengah doang ripple. Berarti kalau di sini 50 Hz,
dalam 1 detik ada 100 ripple kayak gitu. Nah, setelah itu ada positif polar ini ya, ada arah arusnya. Harusnya ke atas. Kalau kita lihat dari 9 nih ya, 9A ke 8A. Sudah benar berarti. Dari 9A ke 8A. Save. Ya, tadi aku ganti peak value sama frekuensi ya. Oke. Kalau sudah lanjut ke nomor 9, di sini ada voltmeter diode, atau sebenarnya dia voltmeter untuk menghitung tegangan di resistor juga. Kita lihat voltmeter diode di sini. Iya. Nah, arah arusnya harusnya ke bawah ya arahnya. Tapi karena dia voltmeter berarti harus berlawan arah, yaitu ke atas di sini. Kita lihat di kirinya, sini adalah 6 H. Kita lihat sudah benar belum? Kan 6H udah benar. Tinggal kita ganti voltage levelnya. Enggak di 120 tapi kita polin aja di 1000. Karena voltage peaknya kita aja ada di 311. Jadi kalau cuma 120 kalian kasih nggak bisa baca sampai mentok atas nanti. Jadi kasih aja 1000 yang gapnya gede. Dan nomor 9 aku ganti jadi 1000 voltage levelnya. Lalu kita lanjut ke nomor 10, di sini ada voltmeter source. Kita lihat voltmeter source posisinya ada di sini ya, ada di 7C. Nah, arah arusnya tadi kita sudah cari di awal, arah arusnya itu searah jalurnya, berarti di sini arahnya harusnya ke bawah ya. Tapi karena voltmeter dia berlawan arah, harusnya ke atas. Kita kasih ke atas yaitu 6C. Nah, sudah benar ya, 6C, 7C ke 6C. Setelah itu jangan lupa voltage levelnya kita patokin ke 1000. Kita edit, jadiin dia 1000. Nah, udah. Sampai sini dulu ada yang ketinggalan atau mau lihat parameter tertentu? Nomor 9. Apa? Sudah? Sudah ya? Kalau sudah diatur semua parameternya, kita mau plotting dia. Jadi kita bisa paling bawah ada back to circuit list ya. Di back aja. Terus sekali lagi back to main page. Kalau udah di paling bawah, ini ada 9 button. Paling bawah ada view komponen. Kalian pencet, habis itu run. Habis itu kita menunggu. Gimana? Tadi kamu sudah buat? Kamu nggak ikutin dari mana? Ada satu lagi. Ininya di sini stasiun. What the fuck? Peta ya. Peta ikuti aja. Ada. Kamu udah download belum tapi? Udah buka Notion belum? Buka Notion belum? Oke. Nah, kalau sudah kita bisa add plot ya. Aku mau add plot di sini.
add plot. Habis itu nama plotnya kita plot current sama voltage ya, current and voltage. Habis itu start aja, start plot. Lalu kita plottingin legendnya satu-satu. Di sini di waveform, nah tungguin. Di sini ada 4 legend ya, ada ammeter load, ammeter resource, voltmeter diode, sama voltmeter source. Kita bakal plot satu-satu dari ammeter load aja dulu. Berarti ammeter itu kan untuk menghitung arus, biasanya aku kasih I. Jadi ammeter load namanya I load. Terus di save. Nah di sini dia bertambah. Kalau sudah kita plottingin yang lain, ada ammeter e-source, di e-source. Ada 2, lanjut lagi. Ada voltmeter diode. Nah voltmeter diode itu berarti V. Nah tadi aku bilang bahwa voltmeter diode itu juga menghitung tegangan di load. Jadi biar tidak membingungkan, kita buat dia V load aja. Jadi tegangannya kan sama kayak di load juga kan. Save. Satu lagi adalah voltmeter source, yaitu tegangan aslinya ya. V, gak ada V source, V source. Sudah di save. Nah, sudah ada 4 legend. Kalau sudah selesai tinggal kalian pencet done. Nah sekarang di plot. Nah aku pengen plot dari awal ya, dari 0 terus biar nggak gitu panjang sampai 0,3. Dan di plot. Sudah. Kalau sudah diplot, kita lihat hasilnya. Harusnya error. Apakah kalian juga error? Nah ini ya, nggak muncul. Di sini kita ada 4, tapi nggak muncul sama sekali. Cuma ada garis satu warna hijau di sini sekali doang, sama oranye dikit. Nah itu jadi kenapa? Karena di sini nih ya ada error. Errornya itu karena ternyata parameter yang kita masukkan itu kalau dihitung hasilnya nanti tidak sesuai dengan waktu yang berjalan di simulasinya kita. Jadi waktu yang berjalan di simulasinya kita itu harusnya adalah 10 pangkat min 6. Jadi T-nya dia itu adalah 10 pangkat min 6. Bisa dilihat dari mana? Dari waktu kita membuat project di awal itu ada parameter waktu yang kita nggak pernah edit kan sebenarnya. Wait. Sebenarnya siapa? Aku back dulu ya. Di bagian nih, edit simulation parameter. Nah, itu kita punya yang namanya ini integration timestamp. Itu sebesar 1 dikali 10 pangkat min 6. Jadi waktu yang kita itu ada di 10 pangkat min 6 ya. Sangat kecil, second ya satuannya. Nah, cuma ada perhitungan lainnya. Rumusnya itu lupa ingat. Resistor. Oke. Bahwa T itu sama dengan resistor dikali dengan kapasitor. Yang mana resistornya itu yang dihitung adalah cuma resistor yang sifatnya parasitik. Yaitu yang pertama ada R source, lalu ada R C filter, sama satu lagi ternyata dioda itu menghasilkan hambatan juga.
Nah, R source tadi kita kasih nilainya kecil, yaitu sebesar 0,01, ditambah C filter berarti jadi 0,02. Nah, ditambah diode itu juga kecil, jadi juga 0,01, jadinya totalnya 0,03. Bentar, jelek banget. 0,03 itu totalnya semua. Kita kali C-nya kita adalah 10 mikrofarad tadi, yaitu 10 pangkat min 5. Nah, kalau di sini berarti jadinya berapa? Kalau kita bisa hitung, sebenarnya adalah 3 dikali 10 pangkat min 7. Ini kan 3/100 ya, atau 3 kali 10 pangkat min 2. Kalau kita kaliin jadi 10 pangkat min 2, sini 10 pangkat min 5, kita jumlahin jadi min 7. Ya, dia itu min 7 alias lebih kecil dibanding waktu yang seharusnya. Makanya kita harus buat supaya waktunya itu nggak sekecil ini. Jadi cuma lebih besar, yaitu sebesar 10 kali min 6. Caranya gimana? Berarti harus ada salah satu pengkalinya yang kita besarin. Yang kita besarin apa? Adalah salah satu dari resistornya ini, antara resistor source atau R filter, supaya nanti penjumlahannya jadi, misalnya kalau ini jadi 0,1, yang ini jadi 0,01, dia jumlahin kan jadi 0,11 gini. Kalau tambah diode satu lagi jadi 0,12. Nah, ini kan digitnya bertambah. Kalau dikali nanti jadinya berarti 1,2. Ini pangkatnya min 6. Ini supaya jadi pangkat min 6. Jadi kita gedein salah satu antara R source atau R C filter, seperti itu. Nah, kita langsung coba aja. Nah, itu backgroundnya kenapa harus diganti? Karena sebenarnya tahun kemarin aku dijelasinnya kayak kenapa diganti, ya coba-coba, nggak ada parameter pasti. Jujur nanti kalau pas kuis itu kalian bisa aja jawabannya beda-beda dan masih benar. Yang penting adalah hasil plotting kalian benar, nggak beda jauh sama penjelasan kalian. Kenapa kalian mengubah jadi angka gitu, dan apa yang terjadi setelah kalian mengubah angkanya. Jadi nggak ada parameter yang benar-benar tetap harus 0,01, enggak. Misalnya bisa aja 0,98 misalnya juga bisa, itu nggak bohong. Ya udah, sekarang berarti yang harus kita lakukan adalah mengubah parameter yang tadi ya. Tadi itu kita harus ubah resistornya. Sekarang kita harus stop dulu nih. Tadi kan masih plotting dia. Kita stop. Nih ya, buktinya aku stop. Tadi kan di run aku stop. Habis itu back. Nih di bawah ada back to main page. Habis itu kita balik ke edit circuit parameter. Terus view komponen. Nah, kita akan ubah bagian resistor ya. Di sini ada 2 resistor. Yang panas titik yaitu 5 sama 6. R source sama C filter. Udah ketemu? Kita bisa ubah salah satu. Kalian mau ubah R source boleh, mau ubah C filter juga boleh. Kalau di kelas kemarin aku coba yang R source. Sekarang misalnya kita coba yang C filter ya. Yang C filter nomor 5 aku edit parameternya. Nah, aku bakal gedein nilainya dia. Yang awalnya 0,01 jadi 0,1. Dan save parameter. Sudah, kita back, terus kita bakal plottingin lagi ya. Ke view output, di run, terus nanti di plotting. Nah, ini btw coba aku contohin kalau di run langsung diplot ya. Akhirnya dia masih jalan tapi baru dikit. Nah, ini yang terjadi kalau kalian plotting terlalu cepat. Tadi kan kita plot dari 0 sampai 0,3. Kalau kalian cepat, jadinya coba dari 0 sampai 0,03. Ini belum sampai 0,1.
baru 0,03. Ini karena terlalu cepat. Dia coba baru simulasiin berapa? Dua gelombang, nggak sampai 2 malah. Kayak gitu. Jadi itulah fungsinya kita menunggu supaya dia jalan. Nah ini Pak plotting lagi ya, siapa tahu udah sampai 0,3. Oke, sudah bertambah tapi belum sampai 0,3. Coba plot lagi. Nah inilah ya, udah sampai 0,3 baca. Oke, nah di sini kita bisa lihat ini kayak ketemu ya, karena kita ada empat legend. Yang pertama kalian bisa perhatikan ilot sama e-source arusnya itu warna biru sama warna oranye. Tapi ternyata yang kelihatan di sini cuma warna oranye ini ya. Oranye dia naik terus 0 naik 0 naik 0 kayak gitu. Berarti udah dia sifatnya adalah DC ya, karena nggak ada yang bawahnya. Di sini kan dia lurus nih, naik lurus, tapi ketemu sama hijau ya. Nah, ilotnya kemana? Warna birunya kok beda ya? Jawabannya adalah karena ketimpa. Karena I itu kan bersifatnya sama, bernilai sama kalau seri. Nah, berarti I total sama ilotnya itu sama ya. Jadi dia numpuk di sini. Ini yang kecil-kecil ini, yang oranye. Nah, terus ada pilot sama resource. Nah, ini kok ada yang AC? Ya benar, karena yang merah itu resource. Ini kan AC ya. Tadi kan aku bilang harusnya kalau udah dikasih diode, dia jadi DC kan. Harusnya nggak ada yang bawah ini. Tapi karena yang kita plotting adalah resource itu dia belum kena diodenya kalau di simulasinya kita tadi. Ya, posisi resource itu di sini. Padahal diodenya ada di sini. Jadi di sini itu tegangannya dia waktu lewat masih bentuknya AC, harus bolak-balik. Tapi setelah itu dia bakal jadi DC. Nah, kelihatan di sini yang pilot itu harusnya udah DC warna hijau, tapi dia numpuk ya. Dia di sini terus garis di sini garis. Mungkin kita bisa plotting satu lagi aja ya, yang load doang supaya lebih terlihat. Nah, aku plottingin satu lagi untuk khusus yang load doang. Add plot, habis itu kasih load. Nah, kasih load. Sama pilot. Sorry, upload lagi. Ya. Ya, kecepatan. Nah, di sini kita bisa lihat aku plottingin cuma yang bagian loadnya doang. Jadi setelah dia jadi DC ini ya benar ya jadi DC dan sekitar di voltage peaknya yaitu di 311. Terus dia kosong di sini, begitu juga I-nya di sini udah nggak ada yang bagian bawah. Nah, cuma masih ada masalah. Tadi aku bilang kapasitor itu fungsinya dia harusnya menyimpan energi sehingga waktu 0 itu dia melepaskan energi dan voltage-nya itu tambah tinggi. Nah, ini terjadi karena apa? Karena nilai kapasitor yang kita kasih ternyata terlalu kecil. Jadi sifat kapasitornya dia kurang gede. Jadi nggak bisa mengisi kekosongan tegangan ketika dia lagi down di sini. Jadi kita harus tambahkan
kapasitornya. Nah ini nanti kalau misalnya di plot kalian harus jelasin ya apa yang terjadi sekarang. Kalian ini kan di plot udah jadi PNG, kalian masukin ke docs, terus habis itu kasih penjelasan. Oh sekarang sudah saya lakukan ini parameter yang diubah tadi adalah resistor, tapi ternyata apa? Nilai kapasitornya itu masih kecil, belum bisa memenuhi tegangan ketika dia down. Makanya kita perlu memperbesar nilai kapasitor. Habis itu kalian edit lagi ya, kapasitornya bisa digedein jadi 0,1. Yes. Setelah digedein nanti plot lagi. Oh, setelah saya memperbesar kapasitor bla bla bla, ini hasil plotnya ternyata sudah misalnya sudah stabil atau belum stabil. Kalau misalnya belum stabil ya nggak apa-apa. Jadi per orang itu bisa plotnya banyak kali. Kalian coba banyak kali itu nggak apa-apa. Yang penting apa yang kalian lakukan itu terstruktur. Oh aku mau begini karena ini supaya ini. Oh ternyata hasilnya gini belum maksimal. Aku ubah lagi kayak gitu. Nah ini ya kapasitor kita ubah lagi. Jadi stop. Habis itu aku balik lagi to main page. Habis itu add select parameter view komponen. Nah kapasitornya kita ubah. Nah ini kecil banget 10 mikrofarad. Aku pengen dari dia jadi 0,1. Apakah harus 0,1? Sebetulnya enggak, tapi nilai yang sering dipakai adalah 0,1. Nah kemarin ada yang tanya kenapa 0,1. Nah sebenarnya kapasitor itu kan berusaha untuk menstabilkan. Dia tuh punya persamaan sebenarnya. Nanti aku tunjukin deh. Ini kita benerin dulu. Nanti aku tunjukin kenapa bisa 0,1. Save parameter. Back to circuit list. Terus kita ke output plot lagi, tunggu lagi. Sembari kita menghitung. Nah kemarin aku menemukan rumusnya adalah kan kita pengen cari nilai kapasitor ya, berarti C itu sama dengan apa ya? Sini ada delta, ini juga ada delta V, di sini itu ini I kali T. Betul. Oke, semoga kita menemukan titik terang di sini ya. Nah, terus I delta T sama delta V itu apa? Ya, kalau I kayak biasa ya, mungkin delta V itu rumusnya adalah 1/2F. Delta T itu sebenarnya menghitung apa? Menghitung satu ripple. Tadi kan bilang kalau satu gelombang itu ada 50 kali di dalam 1 detik ya. Ada 50 gelombang full dalam 1 detik. Berarti ada 100 ripple. Nah, kita itu ingin menghitung satu ripple itu, untuk satu ripple itu butuh berapa waktu. Berarti kan ada 100 ripple untuk 1 second. Berarti satu ripple butuh berapa second? Tinggal kita bagikan. Berarti 1 second per 100 ripple. Berarti untuk satu ripple dia butuh 0,01 second. Temu berarti 1/2F, 1/2 dikali 50. Itu juga bisa. Ya kan 50 dari 50 Hz frekuensi ya, 2F. Berarti 1/100 sama dengan 0,01. Terus kita udah ketemu delta T ya berarti ya. Nah ini betul. Ketemu. Lalu ada satu lagi yang harus kita cari yaitu I
kita bisa dapat dari rumus ini ya, VIR ya, V sama dengan I kali R, berarti I sama dengan V per R. V peak-nya tadi adalah 311, kita bagikan dengan resistor kita yaitu 10 ohm. Jadi 31,1. Nah, kita masukin ke rumus ini langsung aja. Misalnya berarti 0,01 itu adalah 10 pangkat min 2 dikalikan delta T 31,1. Jadi 31,1 per delta V. Delta V itu apa? Delta V itu adalah beda antara tegangan yang paling peak sama tegangan namanya apa ya? Tegangan ripple-nya dia. Gimana cara nunjukinnya? Jadi nanti bentuk tegangannya itu nggak melulu parabola yang halus kayak gini. Bisa aja dia peak, habis itu tiba-tiba kayak menjorok ke bawah, terus baru ke bawah. Gitu, kayak ini akan ngomong. Nah ini peak. Nah di sini kan ada gap, ya di sini. Ini ada voltage berikutnya, ini peak, ini voltage berikutnya. Nah ini voltage yang ini itu disebabkan oleh si kapasitornya. Harusnya dia itu nggak kayak gini, tapi kan ke bawah langsung terus negatif, terus nol gini kan. Nah tapi karena nolnya ini dia angkat sama kapasitor, dia angkat sampai titik ini, terus nanti dia naik lagi sampai titik ini lagi, naik lagi ke peak kayak gitu. Nah di sini gapnya antara yang peak sama yang voltage gara-gara kapasitor itu adalah si delta V. Misalnya kita pengen buat 100 gitu, ya udah di sini tinggal kasih 100. Tapi sebenarnya kalau mau stabil kita buat delta V-nya sekecil mungkin 1 misalnya 0,1 supaya dia itu gapnya semakin kecil segini doang misalnya. Nah itu nanti kalian bisa coba ya. Tapi kita jalanin yang ini dulu. Aku plotting mungkin yang bawah aja ya, aku yang pilot sama pilot. Nah, jadilah seperti ini ya. Nah ini kalau kalian lihat yang awalnya harusnya tuh benar-benar di nol, lama-lama dia bakal makin naik nih, naik. Nah awalnya memang belum stabil, tapi lama-lama sini nanti dia lama-lama semakin stabil. Ini jaraknya dia semakin dikit antara peaknya sama yang di bawah sini, kayak gitu. Nah itu kalian bisa sesuaikan lagi, misalnya mau lebih dekat lagi. Ini jaraknya masih cukup jauh, sebenarnya bisa dideketin lagi. Malah ini. Nah, aku lanjutin rumusnya tadi. Kalau misalnya kalian mau bedanya 100, itu berarti kan jadi 100 itu kan 10 pangkat 2 ya, 10,2. Dia naik jadi negatif, jadi 31,1 dikali 10 pangkat 4. Nah ini kalau kita masukin nilai kapasitor segini, itu nanti dia gapnya bakal jadi 100 kayak gitu. Nah, tapi tadi kita masih nilai 0,1 ya. Kalau mau gapnya kecil harusnya misalnya jadi 1 gitu, 0,3 gitu. Kalau misalnya ya, kita coba yang 100 dulu deh. Harusnya yang 100 dia gapnya 100.
Exum ya, sorry ya. Namanya kuplot, terus yang satunya juga kuplot di X. Nah, ini ya yang terjadi kalau kita pakai perhitungan ini. Itu kan aku pengen tadi deltanya adalah 100. Terus aku buletin ya tadi enggak 31,1 aku buletin jadi 31 kali 10 pangkat min 4. Nah, dia itu gapnya sekitar 100 kan. Ini dari 300-an ke 200-an. Nah, gapnya ini nggak boleh gede-gede. Harusnya kita buat kecil. Nah, sebenarnya kalau gapnya kecil berarti kasih aja di sini 1 gitu kan. Ini jadi min 2 ya. Semangat min 2. Nih, 10 pangkat min 2 yang mana artinya adalah ini turun-turun jadi 0,3 berapa? 1 atau 0,3. Nah, kita coba masukin nilai 0,3 ya. Supaya dia gapnya makin kecil. Kapasitor nomor 3. Ini pakai jelas itu nih. Saya mesti nunggu di run. Oh, di plotting. Sampai tanggal Exum doang ya, aku nggak pakai Exum. Plot yang kedua, yang pertama juga nggak apa-apa. Cuma yang pertama itu kan ada yang dari source-nya kan, itu kan dia gede banget. Jadi nanti kecil. Kita nggak bisa lihat I-nya nanti. Ini udah diplot coba lihat. Oke, baru jalan bentar ya.
sing kedua yang pertama mending pertama kayak gini. Iya waktu. Nah kayak gini ya. Yang pertama Tidak. Apa harus diplot lebih jauh lagi? Oh, boleh. Nah ini makin lama ya, makin deketin. Nah kok plotnya dia baru sampai 0,3. Nah tunggu lagi dah. kamu di sini sih. Aku di sini sih. Itu makan di sini. Yes, saya. Kamu tak tinggal buat saya tinggal. Nah ini ya. Nah kalian bisa ubah-ubah lagi sebenarnya supaya semakin kecil. Ini kok tetap gede ya. Ini harusnya lebih kecil lagi bisa deh. Kecil lagi. Nah coba aku cari lagi deh. Ajak uji. Aku kan mengikuti lantas dari kating-kating. Aku fokus orang juga sih. Iya Pak. Aku kan mengikuti lantas dari kating-kating itu yang jadi ganda semua. Wah ini punya sih. Sewa juga. Dulu sewa. Oh ya, kan itu masih ada gambarnya jadi ganda itu. Tapi bapaknya Ya semakin juga tadi tunggu giliran. kamu sih mana tuh? Sing merah. Aku sih Ini sih. Oh, oh ini. Karena hadir sing ijo kan hadir sing ijo sang hadir. Seru juga ya. Itu apa ini? Itu apa yang dia tuh? Ya memang gitu. Ini cuma sekali bilir fungsi. Makanya aku membuat konten itu jago bilir, jago ini. Nek kok jago ini, pasti jago ini. Kecil tapi cabai rawit. Oke, di sini udah aku ubah lagi. Tadi aku ubah satu parameter lagi. Dan di sini kalau kalian lihat semakin lama dia gapnya itu semakin kecil. Ini kan gede, lama-lama semakin kecil. Kalau kalian lanjutin lagi ini mungkin lama-lama dia bisa lebih lurus lagi, lebih stabil lagi.
Jadi yang aku ubah adalah resistornya dia. Tadi itu resistornya itu kan 0,1 ya aku ubah. Jadi aku bilang ada dua resistor parasitik, yaitu di R source sama di C filter. Nah tadi yang aku ubah itu kan di bagian C filternya. Nah kita bisa ubah yang gede itu adalah nilai dari yang source. Nah aku lihat ya. Jadi aku tukar resistornya yang gede adalah yang di bagian source. Nih. Tadi yang gede itu adalah resistor yang C filter. Ini aku buat 0,1. Yang ini 0,01. Nah sekarang aku tukar resistornya. Aku pengen yang gede adalah yang resistor source. Jadi 0,1, yang ini kecil aja 0,01. Di resistor yang tadi aku ganti aku tukar. Jadi yang source yang lebih gede. Nah setelah itu ternyata hasilnya bisa lebih stabil. Ya. Nomor 5 jadi 0,01, nomor 6 jadi 0,1. Tuh hasilnya lebih stabil. Mana sih? Ya. Kayak gitu. Nah, berdasarkan plot ini berarti kalian juga bisa menyimpulkan ya, oh bahwa setelah kita ganti resistornya, kemudian ganti kapasitornya, kita gedein, itu ternyata dia bisa semakin stabil. Di sini gapnya itu dia semakin lama semakin kecil dan mendekati lurus bagian voltage ya. Begitu juga dengan ininya atau arusnya. Di sini dia juga stabil ya, makin lama. Memang nggak bisa sestabil itu karena pasti akan ada tonjolan. Di sini ada aslinya peaknya dia. Di sini jadi ada tonjolan kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi overall udah bagus, dia udah makin stabil, nggak yang kayak AC awalnya atas bawah. Nah ini sudah cukup baik untuk kita pasangin alat elektronik seperti itu. Nah sampai sini dulu adakah pertanyaan? Jadi sebenarnya ini mau dibilang coba-coba ya coba-coba. Tergantung kalian membuat kesimpulannya gimana. Oh kurang gede kan kurang kecil, diubah, setelah itu lihat lagi, oh ternyata salah, oke berarti misalnya kurang kegedean atau kekecilan, kalian bisa ubah lagi parameternya. Ya itu yang dinilai. Gimana pas kapasitornya flat? Iya, yang flat ini dia ngeluarin ininya apa tengah-tengahnya dia apa si muatannya boleh. Yang dia udah simpan waktu peak. Nah waktu ini kan garisnya harusnya di bawah sini di 0. Tapi dia kasih dari yang udah dia cas itu tenaganya dia keluarin di sini. Itu. Semakin di atas semakin bagus. Semakin di atas semakin bagus. Itu tadi ini kapasitornya semua poin nanti lagi kan? Iya. Masalahnya Mau naikin lagi. Ini bisa dicoba-coba. Berarti sekitaran gitu ya. Ternyata sekitaran 0,1 sampai 3. Nah, mau coba di tengah-tengah misalnya 0,25 atau 0,2 gitu. Ya bebas dicoba-coba aja, nanti mana yang paling bagus itu yang kalian pakai. Nah asalkan jangan bedanya jauh. Misalnya kalian nanti diminta berapa volt, ternyata misalnya 250, ternyata kalian di sini 100 volt kan kejauhan. Nah asalkan kalian dekat-dekat situ pasti udah dianggap benar. Yang penting parameter dan penjelasan kalian itu logis. Kenapa kalian ubah dan penjelasannya setelah diubah itu ternyata hasilnya gini makin stabil karena apa? Kapasitornya dibesarkan. Sifat kapasitor tuh menyimpan ini. Nah, jadi nanti kalau pas quiz yang harus kalian save selain fotonya ini dan penjelasan di docs itu biasanya adalah parameternya kita. Jadi parameter yang kita itu bisa di-download di sini di bagian view component itu paling atasnya ada export parameter. Jadi parameter yang ini bisa diekspor. Kalian pencet export parameter. Nah, dia akan muncul di foldernya kita ada sebuah CSV baru. Ini ya, di sini capacitive rectifier param.
Nih, kapasitif, rectifier, params. Nggak mesum ya di sini ya? Di yang kalian nggak mesum ya? Ya aku mesum. Ini ada tadi mesum. Nih. Nah, di sini ada agak rapi ya. Di sini ada parameter-parameternya kita kayak tadi kan ada parameter namanya ISO, posisinya di mana. Nah, di sini positif polaritinya yang berarti dinilai benar nggak positif polaritinya. Terus kalau diode di sini berarti voltage levelnya. Di sini ada resistance filter nih ya, nilainya ada 0,01 sama 0,1. Nah, ini nanti kalian ekspor. Nah, ini juga dikumpulkan jadi satu di zip beserta dengan dokumen penjelasannya nanti kayak gitu. Nah, ini yang dinilai juga. Jadi plotting parameternya kita itu nilainya benar atau salah seperti itu. Ya, yang dikumpul yang finalnya, nggak usah semuanya, finalnya aja. Nanti kalau nilai selain yang ada di final ini kan kalian jelasin waktu di docs-nya itu misalnya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti model sih. Jadi ekspor ini sama hasil foto plottingan kalian beserta penjelasannya di docs. Jadi dua, biasanya CSV sama itu apa namanya docs ya. Atau sekalian sama projectnya sekalian di folder ini sekalian, satu folder di zip. Dan namanya itu tambahin docs. Itu ada yang mau tanya? Kuisnya ada di sesi 6. Sudah. Nanti sesi 5 tak review lagi. Dasarnya, ini kita sesi berapa sih? 3. Apa? Kita ini sudah speedrun. Sebenarnya ini sesi 5. Nanti sesi 5 tak buat review aja. Nah, setelah ini kita ada satu aja. Sebenarnya kan pembahasan kita itu 3 doang. RLC, R sesi 1 kelar. Ini C udah kelar. Nah, nanti ada L itu apa? Induktansi. Jadi ada resistor, kapasitor sama induktansi. Induktansi nanti di sesi depannya. Nah, itu bisa tak rapal misalnya rangkaian RL sama misalnya RLC semuanya. Jadi kan ini baru RC, ini namanya rangkaian RC. Yang kemarin rangkaian R doang, sekarang kan RC. Besok kita RL. Habis itu baru semuanya RLC. Jadi satu. Nah, yang kuisnya itu rangkaian RLC semuanya. Berarti ada resistornya, ada kapasitornya, ada induktansinya, plus tadi ya ada diodanya. Kayak gitu. Nah, biasanya bentuknya untuk simulasinya itu sama. Maksudnya bukan simulasi ya, topologi kayak gambar sirkuitnya itu biasanya sama atau mirip kayak di sesi 5 waktu kita latihan nanti RLC-nya. Kira-kira kayak gitu. Biasanya dikasih case kayak misalnya di negara mana itu punya voltase di rumahnya sebesar, misalnya kalau di Indonesia 220. Nah, terus frekuensinya kalau di Indonesia ini kan 550 Hz, atau misalnya ada di negara lain ternyata frekuensinya 60 Hz. Terus biasanya resistor load gak bakal letter load ditulisin resistor load, gak mungkin. Dia contohnya misalnya charger atau balang elektronik. Balang elektronik ini butuh input segini, output segini. Misalnya outputnya butuh 5 volt 2 ampere. Nah, berarti kita harus mengkondisikan supaya di dalam rangkaian itu kita jadi 5 volt dan 2 ampere. Itu. Nah, ada latih apa ya? Harusnya ada latihan sih, nanti aku coba cari lagi, aku share ke kalian. Oke, dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita absen dulu.